Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan menampilkan keterampilan semapur dan morse untuk siswa siaga dan pengalang. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota terlebih dahulu. Akan dimulai dari teman saya sebelah kiri. Perkenalkan, nama saya Kadelina Puspita Dewi dengan NIM 21110313799. Perkenalkan, nama saya Komang Ayu Aprilia dengan NIM 21110313114. Perkenalkan, nama saya Kade Aryudines Parwati dengan NIM 21110031122. Perkenalkan, nama saya Ketua Sarita Dewi dengan NIM 211031529. Perkenalkan, saya atas nama Kadek Kartika Listiani dengan NIM 21110031515. Perkenalkan, nama saya Kadek Dendion Triawan dengan NIM 21110031296. Nah, ingin tahu bagaimana kami menampilkan keterampilan semapur dan morse? Yuk saksikan video kami. Semapur diciptakan oleh seorang insinyur yang berasal dari Prancis yang bernama Claude Jep pada tahun 1790. Nah, tujuan dari diciptakan semapur ini yaitu untuk kepentingan komunikasi militer, sehingga anggota militer dapat berkomunikasi walaupun dengan jarak yang cukup jauh. Nah, pada saat itu semapur awalnya tidak menggunakan adanya bendera seperti saat ini, namun awalnya semapur hanya menggunakan kayu yang memiliki ukuran besar dan memiliki bentuk yang menyerupai lengan. Nah, pada abad ke-19 semapur ini dianggap sebagai sebuah metode. Nah, metode ini banyak diadopsi sebagai suatu metode dalam komunikasi antar kapal. Nah, dari situlah penggunaan bendera semapur mulai diterapkan sebagai alat komunikasi jarak jauh. Baik, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan pengertian semapur. Nah, semapur merupakan suatu metode yang digunakan dalam mengirim serta menerima pesan atau sinyal dengan menggunakan alat-alat yang cukup sederhana seperti halnya bendera, batang, hingga tangan kosong sekaligus. Namun saat ini alat-alat tersebut telah diganti menjadi bendera yang dikenal sebagai bendera semapur. Nah, pengiriman sinyal tersebut juga bisa melalui sandi-sandi dengan menggunakan dua buah bendera semapur yang masing-masing benderanya itu berukuran 45 cm kali 45 cm dengan bentuk persegi dan terdiri dari dua warna, yaitu warna merah dan warna kuning. Sehingga saat penerima informasi dapat membacanya dengan jelas melalui posisi bendera yang diberikan. Tidak hanya itu, semapur ini juga biasanya digunakan oleh orang-orang pada awal abad ke-19 dalam komunikasi kelautan. Baik, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar dari semapur ya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dua proses yang dapat saling berkaitan atau menentukan proses yang lain dengan memanfaatkan suatu signal-signal. Yang kedua, sebuah proses akan dihentikan oleh proses lainnya ketika mendapatkan signal tertentu. Nah, suatu proses akan menunggu diproses setelah nilai integer menjadi 0. Nah, selanjutnya signal akan dilakukan increment dengan menambahkan 1. Yang ketiga yaitu semapur merupakan variabel bertipe integer yang diakses oleh dua operator atomik standar, yaitu wait and signal. Yang keempat yaitu terdapat dua operasi terhadap semapur yaitu down and up atau nama aslinya yaitu P and V. Sekian, terima kasih. Nah, adapun manfaat-manfaat dari keterampilan semapur. Yang pertama, komunikasi tanpa alat modern. Nah, salah satu manfaat utama penggunaan semapur dalam pramuka adalah bentuk komunikasi yang tidak memerlukan perangkat modern seperti ponsel ataupun radio. Dalam hal ini, semapur akan mengajarkan anak-anak dan remaja tentang keterampilan komunikasi yang mendasarkan tanpa tergantung pada teknologi. Nah, yang kedua itu pengembangan keterampilan visual. Praktek semapur melibatkan penggunaan bendera atau tangan dalam pola-pola tertentu.
untuk mengirim pesan. Selain itu, Semapur juga dapat mengembangkan keterampilan visual seperti koordinasi mata-mata dan ketelitian dalam mengidentifikasikan gerak atau simbol. Yang ketiga yaitu kemampuan komunikasi darurat. Pengajaran Semapur sangat bermanfaat dalam situasi darurat ketika perangkat komunikasi modern tidak tersedia atau tidak berfungsi. Misalnya dalam kegiatan luar ruangan atau perkemahan. Pemahaman Semapur dapat membentuk anggota pramuka dan membantu dalam berkomunikasi jika mereka terpisah dari kelompok mereka. Nah, yang keempat yaitu kemampuan navigasi. Semapur juga dapat digunakan dalam konteks navigasi. Misalnya, penggunaan Semapur dapat membantu anggota pramuka untuk berkomunikasi dalam perjalanan. Nah, seperti menunjukkan arah atau mengidentifikasikan lokasi tertentu kepada anggota kelompok lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan menjelaskan manfaat dari keterampilan Semapur. Yang kelima yaitu ada keterampilan tim. Nah, kegiatan yang melibatkan Semapur dapat membantu dalam pengembangan keterampilan kerjasama dan komunikasi dalam tim. Nah, anggota kelompok harus bekerja sama untuk mengirim dan menerima pesan Semapur dengan benar. Yang keenam yaitu ada pengembangan keterampilan linguistik. Nah, di mana Semapur sering melibatkan penggunaan alfabet Morse atau kode tertentu untuk mengubah pesan menjadi simbol atau gerakan. Nah, Semapur dapat membantu dalam pengembangan pemahaman tentang kode dan bahasa, di mana ini berguna dalam berbagai konteks. Nah, yang ketujuh yaitu kegiatan edukatif. Nah, Semapur dapat digunakan dalam kegiatan pendidikan dan permainan yang melibatkan pemecahan masalah dan komunikasi. Nah, Semapur ini juga bisa menjadi cara yang menyenangkan untuk mengajarkan prinsip-prinsip komunikasi kepada anggota pramuka. Sekian dari saya, terima kasih. Nah, adik-adik, untuk membuat sandi angka sebelum memulai, maka harus diawali dengan sandi nomor. Dan jika ingin kembali membuat sandi huruf, maka harus membuat sinyal J. Di sini ada beberapa sandi lainnya yang bisa digunakan untuk keterampilan Semapur. Yang pertama itu ada U dan R, yang mana ini artinya berita siap. Kemudian yang kedua ada K, yaitu artinya siap menerima. Yang ketiga ada E sebanyak 8 kali, yang artinya error atau ada kesalahan. Yang keempat ada I, N, dan I, yang artinya ulangi. Dan yang kelima ada A dan R, yaitu artinya berita selesai. Dan yang keenam ada R, yaitu dapat menerima dengan baik. Yang kemudian ketujuh ada A dan S, yaitu artinya tunggu. Dan yang kedelapan ada M dan K, yang artinya geser ke kanan. Kemudian ada M dan L, yaitu artinya geser ke kiri. Nah, adik-adik ingin tahu bagaimana praktek dari keterampilan Semapur dengan beberapa sandi yang tadi? Yuk saksikan videonya. Nah, adik-adik, untuk praktek Semapur, di sini kami menggunakan 2 buah tongkat atau batang bendera untuk Semapurnya itu dengan masing-masing panjangnya adalah 55 cm. Nah, untuk benderanya sendiri, ia memiliki diameter yaitu 40 x 40 cm. Nah, di mana bendera Semapur ini yang pada bagian atasnya itu adalah yang berwarna merah, dan kemudian untuk yang warna kuning selalu berada di bawah. Nah, adik-adik, yuk simak dan saksikan video keterampilan Semapur dari kelompok kami. B, C, D, E, F, G, H, I,
N O P Q R S T U V W X Y Z. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sandi Morse. Nah, sandi Morse pertama kali ditemukan oleh Samuel Finlay Bruce Morse yang akrab dipanggil Morse. Nah, Morse lahir pada tanggal 27 April 1791 di Charleston. Nah, sejak umur 4 tahun Morse sudah tertarik dengan dunia seni. Nah, bakatnya ini tersalurkan saat Morse menempuh pendidikan di Royal Academy London. Nah, dia berhasil mendapatkan sebuah medali emas pada lomba atau ajang seni lukis. Nah, setelah menemukan bakatnya, Morse mulai menggambar sebuah foto-foto orang di Eropa. Nah, pada bulan Oktober 1832, Samuel Morse dan keluarganya sempat berlayar untuk pulang. Nah, dalam perjalanan, Morse mendengar sebuah pembicaraan mengenai konsep elektromagnet yang baru saja ditemukan. Nah, dari situlah Morse mulai berpikir tentang konsep telegraf listrik. Namun sebelumnya Morse memang sempat tertarik dengan kelistrikan saat menimba ilmu di Yale College. Akan tetapi Morse tersebut lebih suka menggambar, sehingga pada tahun 1835 akhirnya Morse berhasil menemukan telegraf pertama yang dioperasikan di Universitas New York. Nah, 2 tahun kemudian Morse bertamu dengan seseorang yaitu Leonardo Gale dan Alfred Vail yang menjadi partnernya untuk mengajukan hak paten untuk telegrafnya. Nah, telegraf Morse tersebut memiliki sandi yang terdiri dari titik-titik dan garis yang bisa merubah angka menjadi sebuah kata-kata. Nah, sandi Morse juga mulai berkembang dan digunakan di seluruh dunia, bahkan oleh perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia. Nah, penggunaan sandi Morse tersebut berkembang di radio dan di pemerintahan atau militer. Nah, pada tahun 1970-an, kode Morse sudah tidak digunakan lagi untuk komunikasi dalam Angkatan Laut Internasional karena sandi tersebut sudah digantikan oleh sistem GMDSS yang menggunakan sebuah satelit. Nah, Morse juga wafat di New York pada 2 April 1872. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari sandi Morse. Nah, sandi berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna rahasia atau menyembunyikan. Sedangkan arti sandi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI merupakan rahasia atau kode. Jadi, sandi pramuka merupakan tulisan dengan huruf yang akan sulit dimengerti oleh kaum awam yang belum mempelajarinya. Nah, sandi Morse adalah
suatu sandi yang diterapkan dengan menggunakan sebuah sistem representasi huruf dan angka serta tanda baca sinyal. Nah, kemudian menggunakan sinyal simbol titik dan garis yang disusun sebagai karakter tertentu. Nah, dalam sandi pramuka, kode Morse ini dipelajari sebagai salah satu bentuk keterampilan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti berupa titik dan garis sebagai pengganti huruf, angka, dan tanda baca yang dipakai pada pengiriman dan penerimaan berita telekomunikasi. Nah, sandi ini dapat dikatakan sebagai suatu media yang bisa digunakan untuk melakukan komunikasi meskipun dilakukan dengan cara yang terbilang tradisional. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari sandi Morse. Nah, sandi Morse memiliki beberapa manfaat bagi kita dalam mengikuti kegiatan pramuka. Nah, adapun manfaatnya yaitu yang pertama sebagai media komunikasi. Nah, manfaat utama dari sandi Morse adalah sebagai media komunikasi, terutama komunikasi dengan jarak yang berjauhan. Nah, sampai saat ini sandi Morse sering digunakan dalam keadaan darurat ataupun dalam keadaan bahaya. Nah, biasanya sinyal SOS akan dikirimkan menggunakan sandi Morse untuk memanggil suatu bantuan. Yang kedua, dipakai pada telegraf. Nah, pada awal mula kemunculan sandi Morse digunakan untuk menyampaikan pesan melalui telegraf. Nah, dengan adanya sandi Morse ini, telegraf bisa berfungsi dengan baik. Nah, pesan yang akan dikirimkan melalui telegraf ini dengan menggunakan sandi Morse akan diterima dengan baik oleh penerima pesan. Nah, selain itu pada zaman dahulu, pada zaman militer juga digunakan untuk komunikasi menggunakan telegraf dengan sandi Morse untuk mengirimkan dan menerima suatu pesan. Yang ketiga yaitu digunakan pada kegiatan pramuka. Nah, dalam kegiatan pramuka, sandi Morse menjadi salah satu sandi yang paling utama untuk kita pelajari. Nah, biasanya sandi Morse ini digunakan untuk membantu siswa untuk mengenal sandi-sandi untuk yang digunakan untuk keadaan darurat atau keadaan bahaya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nah, adik-adik, untuk durasi pengiriman sandi biasanya diukur dalam satuan kata per menit atau yang disebut dengan WPM, yang mana ini berarti word per minute. Nah, pengiriman kode ini biasanya berkisar antara 8 sampai 50 WPM. Sandi ini biasanya dikirim melalui jaringan radio atau jaringan lainnya. Nah, terdapat beberapa cara dalam penggunaan sandi Morse ini dalam kegiatan pramuka, yaitu adapun beberapa diantaranya adalah yang pertama, yaitu menggunakan tulisan. Nah, adik-adik, tulisan ini berupa simbol yang digunakan dalam menulis sandi ini adalah berupa garis dan juga titik. Nah, biasanya kode dari masing-masing huruf akan dipisahkan oleh tanda garis ataupun oleh garis miring. Nah, namun ada juga yang menggunakan garis miring ini untuk memisahkan sebuah kata ataupun sebuah kalimat. Nah, adik-adik, pada dasarnya penggunaan garis miring dalam menulis sandi Morse tidak mempunyai aturan tertentu. Garis miring ini biasanya digunakan secara bebas sesuai dengan keinginan dari penggunanya dalam menulis sebuah kode. Yang kedua, ini menggunakan suara peluit. Nah, selain menggunakan sebuah tulisan, sandi ini juga bisa digunakan dengan menggunakan suara dari sebuah peluit. Nah, simbol titik bisa diberikan dengan suara peluit yang pendek. Sedangkan untuk simbol garis biasanya akan diberi suara peluit yang panjang. Nah, durasi antar suara peluit untuk kode pendek adalah 1 detik. Sedangkan untuk durasi antara suara peluit panjang itu biasanya berkisar 3 detik. Nah, dalam kode yang satu ini tidak memiliki jarak antar interval selama 1 detik ataupun 3 detik antar kalimatnya. Jadi, adik-adik bisa menggunakan kode ini
tanpa harus memperhatikan jarak interval. Nah, yang ketiga yaitu menggunakan cahaya. Bagi yang tidak memiliki fluid atau tidak memiliki media untuk menulis, cahaya juga bisa menjadi sarana berkomunikasi yang digunakan untuk mengirim sandi Morse. Nah, contohnya itu penggunaannya yakni menggunakan cahaya senter, nyala api ataupun lampu. Nah, metode cahaya yang digunakan dalam sandi ini dapat diberi lambang 3 kali di bilangan cahaya untuk kode titik, sedangkan untuk garis bisa ditunjukkan dengan 6 kali bilangan cahaya. Nah, yang keempat yaitu menggunakan gerak. Nah, terdapat banyak sekali metode yang bisa dilakukan untuk berkomunikasi menggunakan sandi. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan metode gerak. Kita bisa memberi gerakan sandi berupa lambangan tangan. Nah, kemudian bendera ataupun gerakan lainnya. Nah, yang kelima menggunakan tumpukan batu atau rumput. Pada saat menjalankan misi rahasia atau sekedar games dalam pramuka, tumpukan batu dan rumput juga bisa digunakan untuk sarana komunikasi sandi. Nah, caranya itu yaitu dengan menata kedua benda tersebut hingga berbentuk sandi, yaitu bisa batu, nah diibaratkan sebagai titik, dan rumput bisa diibaratkan sebagai garis. Nah, adik-adik, ada pun metode yang dapat kita gunakan diantaranya yaitu yang pertama, metode Coach. Nah, metode ini merupakan suatu metode penghafalan kode Morse menggunakan sistem gradual. Kode ini dimulai dengan 2 huruf yang diulang secara terus-menerus. Huruf yang digunakan biasanya menggunakan E dan T untuk menunjukkan intervalnya. Nah, setelah kita menguasai 2 huruf ini, maka kita dapat membaca dan mengirimkan sandi Morse dengan cepat. Kemudian 1 huruf dapat ditambahkan sampai seterusnya kita dapat menguasai pembacaan dan mengirimkan kode Morse melalui pembiasaan. Nah, yang kedua yaitu ada metode substitusi. Nah, metode ini biasanya digunakan oleh anggota pramuka Indonesia untuk menghafal sandi Morse. Nah, metode ini digunakan dengan membuat padanan kata yang berawal dari alfabet Latin yaitu dengan huruf O untuk mewakili garis strip dan huruf vokal lain untuk mewakili kode titik. Nah, yang terakhir yaitu metode pengelompokan. Nah, metode ini adalah metode dengan pengelompokan huruf-huruf berdasarkan bagaimana huruf ini diwakilkan oleh sandi Morse. Nah, metode pengelompokan yang dapat digunakan adalah alfabet dengan kode Morse berkebalikan dan berlawanan. Baik, sekian penjelasan mengenai metode. Terima kasih. Nah, adik-adik, kelompok 4 menggunakan metode fluid untuk menerapkan keterampilan Morse. Yuk saksikan. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T,
Adik-adik, sekian video penampilan keterampilan semapur dan morse dari kelompok 4. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Kami dari kelompok 4 mengundurkan diri dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Salam harmoni.